Apa disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat. Ketiga laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ketika Anies dan Ganjar dilaporkan Bawaslu langsung sikap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja. Temuan menarik soal umpatan Prabowo itu hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja. Tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone, orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang hanya nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gila betul. Sebenarnya kan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies, yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya, karena dilakukan saat siaran langsung. Debat Capres sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo, sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan terhadap berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah, kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat. Ketiga laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ketika Anies dan Ganjar dilaporkan Bawaslu langsung sikap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja. Temuan menarik soal umpatan Prabowo itu hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja. Tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone, orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang hanya nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gila betul. Sebenarnya kan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies, yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya, karena dilakukan saat siaran langsung. Debat Capres sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo, sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan terhadap berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan. Meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah, kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.